Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Umi Halwati dan teman-teman yang tergabung dalam mata kuliah Dakwah dan Komunikasi Lintas Budaya. Perkenalkanlah kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan mengenai materi perbedaan perilaku dalam komunikasi lintas budaya. Tapi sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rizka Nur Farihati, kedua ada Fatma Arifina, ketiga ada saya sendiri Dwi Seningrum, dan yang keempat ada Hala Sajid. Baik teman-teman, langsung saja ke materi yang pertama mengenai pengertian komunikasi lintas budaya yang disampaikan oleh Mbak Hala Sajidah. Ya, pembahasan pertama yaitu pengertian dari komunikasi lintas budaya itu sendiri. Maletske mendefinisikan komunikasi lintas budaya sebagai proses perubahan mencari dan menemukan makna antar manusia yang berbeda budaya. Komunikasi lintas budaya adalah terjadinya pengiriman pesan dari seseorang yang berasal dari satu budaya yang berbeda dengan pihak penerima pesan. Bila disederhanakan, komunikasi lintas budaya ini memberi penekanan pada aspek perbedaan kebudayaan sebagai faktor yang menentukan bagi keberlangsungan proses komunikasi. Studi komunikasi lintas budaya ini membicarakan tentang persamaan-persamaan maupun perbedaan karakteristik kebudayaan antara pelaku-pelaku komunikasi. Namun, titik perhatian utamanya adalah proses komunikasi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang berbeda kebudayaan yang mencoba untuk saling berinteraksi. Maka, konsep terpenting dalam studi ini adalah menyangkut adanya kontak dan komunikasi antar pelaku-pelaku komunikasi. Selanjutnya materi yang kedua mengenai karakteristik perbedaan budaya akan disampaikan oleh Mbak Rizka Nur Farihati. Selanjutnya yaitu karakteristik perbedaan budaya. Dalam perkembangannya, komunikasi antar budaya seringkali disamakan dengan komunikasi lintas budaya atau cross-cultural communication. Komunikasi lintas budaya lebih memfokuskan pembahasannya kepada fenomena komunikasi dalam budaya-budaya yang berbeda. Misalnya bagaimana gaya komunikasi pria atau gaya komunikasi wanita dalam budaya Amerika dan budaya Indonesia. Menurut Deddy Mulyana pada tahun 2015, dalam bukunya Komunikasi Lintas Budaya mengatakan jika dengan mempelajari budaya orang lain, maka sebenarnya kita mempelajari budaya kita sendiri, termasuk pengaruhnya atas cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Perbedaannya barangkali terletak pada wilayah geografis atau negara, atau dalam konteks rasial atau bangsa, tetapi juga untuk menyebut dan membandingkan satu fenomena kebudayaan dengan kebudayaan yang lain, atau generally refers to comparing phenomena across cultures tanpa dibatasi oleh konteks geografis maupun ras atau etnik. Misalnya kajian lintas budaya tentang peran wanita dalam suatu masyarakat tertentu dibandingkan dengan peranan wanita yang berbeda setting kebudayaannya. Menurut Deddy Mulyana pada tahun 2006 memberikan karakteristik perbedaan budaya yang meliputi 1. Komunikasi dan bahasa. Yang kedua, pakaian dan penampilan. Yang ketiga, makanan dan kebiasaan makan. Yang keempat, waktu dan kesadaran waktu. Dan yang terakhir, nilai dan norma. Kemudian, materi yang ketiga ada faktor pembeda dalam munculnya komunikasi lintas budaya yang akan disampaikan oleh Mbak Fatma Arifina. Faktor pembeda dalam komunikasi lintas budaya. Beberapa faktor pembeda komunikasi lintas budaya yaitu yang pertama, bahasa verbal dan nonverbal. Kerumitan etika bahasa verbal
Perbedaan budaya antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya akan menimbulkan perbedaan dalam pemahaman berkomunikasi, apalagi jika dikaitkan dengan etika bahasa verbal. Ada pula kerumitan etika bahasa nonverbal. Menurut Mulyana 2006, bahasa nonverbal seperti sikap tubuh, gerak-gerik, sentuhan, ekspresi wajah, senyuman, kontak mata, nada suara, diam, pakaian, penggunaan ruangan, konsep waktu, pengendalian, emosi yang dianut suatu budaya ke budaya lainnya sangatlah rumit dan berbeda. Namun, disadari atau tidak, perilaku-perilaku non-verbal ini merupakan bagian dari etika komunikasi yang harus dipenuhi dalam komunikasi lintas budaya. Yang kedua, sistem ekonomi. Sistem ekonomi dalam setiap kebudayaan menurut Liliwery 2009 merupakan aktivitas yang mengkombinasikan pengolahan sumber daya alam, tenaga kerja, teknologi, produksi dan distribusi barang atau jasa, atau struktur pelayanan yang dilakukan secara berulang-ulang dan teratur. Pendapat ini diperkuat dengan pernyataan Taylor 1988 yang menyatakan bahwa sistem ekonomi kebanyakan berkaitan dengan sistem budaya dan teknologi ekonomi serta kekuatan-kekuatan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, yang ketiga, sistem pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi nilai dan norma serta perilaku dari suatu generasi ke generasi lainnya. Dalam sosiologi, pendidikan merupakan salah satu institusi sosial yang menjadi tempat pewarisan nilai dan norma dalam masyarakat. Yang keempat yaitu sistem agama. Substansi agama diidentikan dengan seperangkat simbol kebudayaan dan gagasan yang memusatkan perhatian dan memberikan makna pada kehidupan manusia dan alam yang tidak diketahui. Dan yang terakhir yaitu sistem norma dan nilai. Dan materi yang terakhir ada perbedaan perilaku dalam perspektif psikologi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Dalam perspektif psikologi, komunikasi dilihat sebagai alat dalam membentuk perilaku. Tolman menganggap bahwa ucapan manusia tidak lain adalah suatu alat yang sebetulnya tidak berbeda dengan alat-alat lain. Untuk memahami dunia dan tindakan-tindakan orang lain, kita harus memahami kerangka persepsinya. Oleh karenanya, kita harus belajar memahami bagaimana mempersepsi dunia. Dalam komunikasi lintas budaya secara ideal, diharapkan banyak persamaan dalam pengalaman dan persepsi. Tetapi karakter budaya cenderung memperkenalkan kita kepada pengalaman-pengalaman yang tidak sama, oleh karenanya membawa kita pada persepsi yang berbeda-beda atas dunia eksternal. Baik teman-teman, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.